Dengar, imigran, lupakan apa yang kamu lihat. Lupakan mobil hitam itu. Atau kamu bisa saja dideportasi. Atau lebih buruk. Malam di Madrid turun tanpa ampun. Hujan deras mengubah jalanan di distrik Malasana menjadi cermin hitam yang memantulkan lampu-lampu neon kota. Bagi Bima, seorang TKI yang bekerja sebagai kurir pengantar makanan, malam ini adalah siksaan terakhir sebelum ia bisa pulang ke apartemen sempitnya. Jaketnya basah kuyup, dan motor skuternya berjuang melawan genangan air. Ia baru saja menyelesaikan pengantaran terakhir, sebungkus paella yang sudah dingin, dan kini hanya memikirkan kasur dan semangkuk mie instan rasa rendang yang ia simpan seperti harta karun. Ia membelok di tikungan Calle de San Vicente Ferrer, jalan yang biasanya ramai namun kini sepi karena badai. Tiba-tiba, dari arah berlawanan, sebuah sedan Mercedes hitam melaju gila-gilaan, mengabaikan lampu merah. Bima mengerem mendadak. Skuternya nyaris tergelincir. Loko! Orang gila. Umpatnya pelan. Namun, sepersekian detik kemudian, ia mendengar suara decitan ban yang lebih keras, diikuti oleh benturan yang memekakan telinga. Jantung Bima serasa berhenti berdetak. Sedan hitam itu tidak berhenti. Mobil itu terus melaju, menghilang di tikungan berikutnya, meninggalkan sesuatu yang tergeletak di tengah persimpangan jalan. Awalnya Bima mengira itu hanya tumpukan sampah yang terlempar. Namun, sesuatu dalam dirinya berteriak bahwa itu salah. Ia mematikan mesin skuternya. Standar samping ia turunkan dengan gemetar. Ia berlari menembus hujan. Semakin dekat, bentuk itu semakin jelas. Itu bukan sampah. Itu adalah seseorang. Seorang wanita, tergeletak telungkup di aspal yang dingin. Di sampingnya tergeletak sebuah helm motor polisi dan motor patroli yang ringsek. Bima menelan ludah. Rasa takut yang dingin menjalari punggungnya. Lebih dingin dari hujan yang mengguyurnya. Dengan tangan gemetar, ia meraih ponselnya. Layarnya basah dan sulit dioperasikan. Ia membalik tubuh wanita itu dengan hati-hati, berusaha mengingat pelatihan pertolongan pertama singkat yang pernah ia dapatkan saat orientasi TKI di Jakarta. Senorita? Senorita, mi oye. Nona? Nona, Anda dengar saya? Panggilnya. Tidak ada jawaban. Saat itulah ia melihat wajah wanita itu di bawah cahaya lampu jalan yang remang-remang. Wajahnya pucat. Ada darah mengalir dari pelipisnya. Namun Bima tertegun. Wajah itu adalah wajah yang sering ia lihat di poster-poster rekrutmen Polisi Nasional Spanyol di stasiun metro. Dia cantik, dengan rahang tegas dan mata yang, meskipun kini terpejam, memancarkan otoritas. Dia seorang polisi, seorang polwan, dan dia baru saja menjadi korban tabrak lari tepat di depan matanya. Bima adalah satu-satunya saksi, dan kini, orang pertama yang memegang denyut nadi yang lemah di leher sang polwan. Rasa panik yang murni mencengkeram Bima. Ini bukan sekadar kecelakaan. Ini adalah seorang petugas polisi yang terluka parah. Dan dia, Bima, seorang imigran, seorang TKI dengan visa kerja yang statusnya selalu membuatnya cemas, kini berada di pusat kejadian. Pikiran pertamanya adalah kabur. Lari dari tempat ini, pulang ke apartemennya, dan berpura-pura tidak melihat apa-apa. Ini bukan urusanku, bisik setan di bahunya. Kamu bisa kena masalah besar. Bagaimana jika mereka mengira kamu yang melakukannya? Kamu orang asing, Bim. Mereka tidak akan percaya padamu. Ia melihat sekeliling. Jalanan masih sepi. Sedan hitam itu sudah jauh. Tidak ada yang melihatnya di sini, sendirian dengan seorang polwan yang sekarat. Namun, saat ia melihat lagi wajah pucat itu, sesuatu dalam dirinya bergejolak. Ia teringat ibunya di Boyolali, yang selalu berpesan untuk menjadi orang baik, dimanapun kakimu berpijak. Meninggalkan wanita ini sendirian sama saja dengan membunuhnya. Rasa kemanusiaan mengalahkan rasa takutnya. Ia tidak bisa lari. Dengan jari-jari yang kaku karena dingin dan panik, ia akhirnya berhasil menekan 112, nomor darurat Spanyol. Emergencia. Policia herida. Darurat. Polisi terluka. Teriaknya ke telepon. Ia berusaha menjelaskan lokasinya di persimpangan Calle de San Vicente Ferrer dengan susah payah,
mencampurkan bahasa Spanyolnya yang pas-pasan dengan bahasa Inggris. Petugas di seberang sana terdengar tenang, namun Bima bisa merasakan urgensi dalam suara mereka. Sambil menunggu, Bima melepas jaket kurirnya yang tebal dan basah. Ia menyelimuti tubuh poluan itu, mencoba melindunginya dari hujan yang menusuk. Ia memeriksa napasnya. Masih ada, tapi sangat lemah. Ia melihat lencana di seragamnya. Nama keluarganya terbaca, Garcia. Tidak ada nama depan. Waktu terasa berjalan begitu lambat. Setiap detik terasa seperti 1 jam. Bima terus bergumam dalam bahasa Jawa. Kuat, Mbak, kuat tulung, Gusti. Kuat, Mbak, kuat tolong, Tuhan. Ia takut si penabrak akan kembali. Ia takut polisi yang datang akan salah paham. Ia hanya seorang kurir pengantar makanan, terdampar dalam skenario film thriller yang tidak pernah ia minta. Akhirnya, suara sirene meraung-raung dari kejauhan, semakin dekat, membelah malam yang pekat. 2 mobil patroli dan 1 ambulans tiba hampir bersamaan. Lampu biru dan merah berputar-putar, mewarnai wajah Bima yang tegang dan wajah poluan Garcia yang tak sadarkan diri. Para medis segera mengambil alih. Mereka bekerja cepat dan efisien, memasang penyangga leher, memeriksa tanda-tanda vital, dan mengangkat tubuh poluan Garcia ke atas tandu. Bima terdorong minggir, berdiri kaku di trotoar, masih memegang helm polisi yang retak itu. Jaketnya kini berada di dalam ambulans, berlumuran darah sang poluan. Seorang petugas polisi senior, berperawakan tinggi besar dengan kumis tebal, menghampiri Bima. Tatapannya tajam dan menusuk. Tuh, katanya, menunjuk Bima. Dokumentacion. Kamu, dokumen. Bima merogoh sakunya, menyerahkan NIE, nomor identitas orang asing, dan izin kerjanya. Petugas itu mengamatinya di bawah cahaya senter. Bima, Wijaya, Indonesia. Kue paso. Apa yang terjadi? Tanya petugas itu. Nadanya dingin, tidak ramah. Bima, yang masih terguncang, berusaha menjelaskan apa yang dilihatnya. Mercedes hitam, senor, sangat cepat, menerobos lampu merah, menabraknya, lalu kabur. Saya tidak lihat platnya. Terlalu cepat. Petugas itu, yang Bima kemudian ketahui bernama Sersan Miguel, mencatat dalam buku catatan kecil. Hanya kamu yang lihat. Bima mengangguk. Ya, senor. Hanya saya. Miguel menatap Bima dari atas ke bawah. Seorang kurir imigran, basah kuyup, di tengah malam, di lokasi kecelakaan seorang polisi. Bima bisa melihat keraguan dan kecurigaan di mata Sersan itu. Kenapa kamu di sini? Kenapa motor kamu di sana? Tanyanya, menunjuk skuter Bima yang terparkir canggung di seberang jalan. Saya baru selesai antar makanan. Saya mau pulang. Saya lihat semuanya. Jelas Bima, suaranya sedikit gemetar. Ia merasa seperti seorang kriminal yang sedang diinterogasi. Para medis menutup pintu ambulans. Dia kritis, tapi stabil. Kita bawa ke rumah sakit lapas, kata seorang paramedis kepada Sersan Miguel. Ambulans itu pun melaju kencang. Sirenenya kembali meraung. Bima menatap kepergian ambulans itu dengan perasaan kosong. Ikut kami ke kantor. Kami butuh pernyataan resmi, kata Sersan Miguel. Itu bukan permintaan, tapi perintah. Bima mengangguk pasrah. Malam yang seharusnya berakhir dengan mie instan hangat, kini berubah menjadi mimpi buruk birokrasi dan kecurigaan di kantor polisi yang asing. Di kantor polisi, Bima harus mengulang ceritanya 3 kali kepada petugas yang berbeda. Mereka bertanya tentang visanya, pekerjaannya, di mana ia tinggal, apakah ia minum. Setiap pertanyaan terasa seperti tuduhan. Bima hanya bisa menjawab jujur, meski rasa lelah dan takut mulai menggerogotinya. 2 hari berlalu. Bima tidak bisa tidur. Bayangan kecelakaan itu terus terputar di kepalanya. Suara benturan, sedan hitam yang melesat, dan wajah pucat poluan Garcia. Ia kembali bekerja, mengantar makanan keliling Madrid, namun pikirannya tidak di sana. Setiap kali melihat mobil polisi,
Jantungnya berdebar kencang. Di hari ketiga, ia mengambil keputusan nekat. Ia harus tahu apa yang terjadi pada poluan itu. Setelah menyelesaikan shiftnya, ia mengendarai skuternya ke rumah sakit lapas, sebuah gedung besar yang menjulang di utara Madrid. Ia membawa sebungkus kecil biskuit jahe dari toko kelontong Indonesia dekat tempat tinggalnya. Itu adalah satu-satunya hal yang bisa ia pikirkan untuk dibawa. Dengan bahasa Spanyol yang terbata-bata, ia bertanya di meja resepsionis tentang La Policía el Accidente, Malasana. Resepsionis itu, seorang wanita paruh baya yang ramah, mengecek komputernya. Ah, Agente Garcia. Ya, dia di unit perawatan intensif. Lantai 5. Tapi jam besuk keluarga sudah. Saya yang menemukannya. Potong Bima cepat. Tolong, Senorita. Hanya ingin tahu dia baik-baik saja. Wanita itu menatap Bima sejenak, melihat kejujuran di matanya. Baiklah, katanya pelan. Namanya Elena. Agente Elena Garcia. Kamar 502. Tapi jangan lama. Dia masih belum sadar penuh. Bima mengangguk. Hatinya sedikit lega. Setidaknya dia punya nama sekarang. Elena. Ia naik lift ke lantai 5. Koridor itu sunyi dan berbau disinfektan. Ia menemukan kamar 502. Pintunya sedikit terbuka. Ia mengintip ke dalam. Di sana, di atas ranjang rumah sakit yang dikelilingi berbagai mesin, terbaringlah Elena Garcia. Kepalanya diperban, wajahnya pucat, tapi dia terlihat damai. Dia tidak lagi mengenakan seragam, hanya piyama rumah sakit. Bima terkejut melihat betapa muda dia terlihat tanpa seragamnya. Mungkin seumuran dengannya, sekitar pertengahan 20-an. Bima masuk dengan ragu-ragu. Ia meletakkan biskuit jahe itu di meja samping tempat tidur. Ia berdiri di sana, canggung, tidak tahu harus berbuat apa. Ia hanya menatap wanita yang nasibnya kini terkait dengannya secara aneh. Tiba-tiba, mata Elena terbuka. Hanya sedikit. Kelopaknya bergetar. Matanya yang berwarna coklat madu menatap lurus ke arah Bima. Tapi tatapannya kosong, bingung. Siapa kamu? Bisiknya. Suaranya serak dan lemah. Bima terkejut. Dia sadar. Jantung Bima berdebar kencang. Saya. Bima. Saya di sana. Waktu kecelakaan. Elena menatapnya. Mencoba memproses. Kecelakaan. Ingatannya jelas masih kabur. Bima tidak ingin membuatnya stres. Anda ditabrak mobil. Di Malasana. Saya panggil ambulans. Elena memejamkan matanya sejenak. Mobil hitam. Bisiknya. Ya, kata Bima, terlalu bersemangat. Anda ingat. Elena menggeleng pelan. Hanya bayangan. Gelap. Seorang perawat masuk. Memandang Bima dengan curiga. Maaf, Senor. Dia perlu istirahat. Bima mengangguk dan segera mundur. Saya pergi. Semoga lekas sembuh, Senorita Elena. Saat ia berbalik, Elena berbisik. Gracias. Terima kasih. Kata sederhana itu menghangatkan hati Bima. Ia meninggalkan rumah sakit dengan perasaan yang jauh lebih ringan. Keesokan harinya, Bima kembali. Kali ini, ia membawa termos kecil berisi sup ayam hangat buatan sendiri. Resep ibunya, yang ia yakini bisa menyembuhkan segala penyakit. Ia menemukan Elena sudah duduk di tempat tidur, meski masih terlihat sangat lemah. Sersan Miguel ada di sana, dan tatapannya pada Bima tetap saja dingin. Apa yang kamu lakukan di sini lagi, nak? Tanya Miguel. Saya bawakan sup, kata Bima. Mengangkat termos itu. Elena tersenyum tipis. Miguel, tidak apa-apa. Dia, Bima, dia yang membantuku. Miguel mendengus, tapi mundur. Aku akan kembali lagi nanti. Elena, jangan terlalu banyak bicara. Setelah Sersan Miguel pergi, Bima menuangkan sup ke dalam mangkuk plastik yang dibawanya. Aroma jahe dan serai yang khas memenuhi ruangan. Ini sup ayam. Dari negara saya, Indonesia.
Ibuku bilang ini bagus untuk pemulihan. Jelas Bima. Elena menghirup aromanya. Baunya enak. Ia mencoba sesendok. Matanya melebar sedikit. Ini sangat enak. Berbeda. Tapi enak. Bima tersenyum bangga. Mereka duduk dalam keheningan yang nyaman sejenak. Elena makan sup perlahan, dan Bima hanya memperhatikan. Mereka mulai bicara. Bahasa Spanyol Bima masih kaku, dan Elena berbicara perlahan karena efek obat penghilang rasa sakit. Bima menceritakan tentang pekerjaannya sebagai kurir, tentang keluarganya di Jawa. Elena menceritakan bahwa ia sudah menjadi polisi selama 3 tahun, dan ia mencintai pekerjaannya. Mereka belum menangkapnya. Tanya Elena pelan. Berita tentang kecelakaan Elena menyebar di kepolisian. Tapi anehnya, tidak banyak diberitakan di media. Hanya disebut sebagai kecelakaan patroli, biasa. Bima merasa ada yang aneh. Sedan Mercedes hitam itu jelas bukan kecelakaan biasa. Itu adalah percobaan pembunuhan atau kelalaian yang disengaja. Bima terus mengunjungi Elena setiap hari setelah shiftnya. Ia menjadi semacam ritual. Kadang ia membawa makanan Indonesia. Kadang hanya duduk dan menceritakan harinya. Elena, yang kini dipindahkan ke ruang perawatan biasa, mulai pulih. Kakinya patah di 2 tempat, dan gegar otaknya parah, tapi semangatnya kuat. Suatu malam, Bima pulang larut. Ia memarkir skuternya di gang sempit di belakang gedung apartemennya di Lava Pies. Tiba-tiba, 2 pria berbadan besar keluar dari bayang-bayang. Mereka mengenakan setelan jas, tapi wajah mereka keras. Bima Wijaya? Kata salah satunya. Aksennya bukan aksen Spanyol asli, mungkin Eropa Timur. Jantung Bima mencelos. Ya? Katanya, berusaha terdengar berani. Kamu terlalu banyak bicara, kata pria itu. Kamu terlalu sering pergi ke rumah sakit, mengunjungi teman poluanmu. Bima mundur selangkah. Saya tidak tahu apa maksud Anda. Pria kedua maju, mendorong Bima ke dinding. Dengar, imigran. Lupakan apa yang kamu lihat malam itu. Lupakan mobil hitam. Lupakan semuanya. Ia menekan sesuatu yang keras dan dingin kerusuk Bima. Sebuah pistol. Elena Garcia bisa saja mengalami kecelakaan lain di rumah sakit. Dan kamu bisa saja dideportasi. Atau lebih buruk lagi. Mengerti? Bima mengangguk cepat. Napasnya tersengal. Ya, saya mengerti. Kedua pria itu menatapnya sejenak, lalu berbalik dan menghilang ke dalam kegelapan. Bima bersandar di dinding. Kakinya lemas seperti jeli. Ancaman itu nyata. Siapapun yang menabrak Elena, mereka orang kuat dan berbahaya. Bima tidak tidur malam itu. Ia ketakutan. Ia ingin mengemasi barang-barangnya dan terbang kembali ke Indonesia. Ia tidak mendaftar untuk ini. Ia hanya ingin bekerja, mengumpulkan uang, dan pulang. Tapi kemudian ia memikirkan Elena. Jika ia mundur sekarang, para penjahat itu akan menang. Dan mungkin mereka akan benar-benar mencelakai Elena. Bima memutuskan untuk tidak memberitahu Elena tentang ancaman itu. Ia tidak ingin membuatnya khawatir. Tapi ia juga tidak bisa diam saja. Keesokan harinya, ia tidak pergi ke rumah sakit. Ia pergi ke Ser San Miguel. Ia menemukan Miguel di kedai kopi di seberang kantor polisi. Bima menceritakan kejadian semalam di gang. Miguel mendengarkan dengan saksama. Ekspresinya yang biasanya masam kini terlihat serius. Mereka mengancammu? Dan Elena? Bima mengangguk. Mereka tahu saya saksi. Mereka tahu saya mengunjungi Elena. Miguel mengumpat pelan. Aku tahu ada yang tidak beres. Kasus ini ditangani dengan aneh dari atas. Mereka mencoba menutupinya, menyebutnya kecelakaan biasa. Ia menatap Bima. Kamu dalam bahaya, nak. Dan kamu baru saja menempatkan dirimu dalam bahaya yang lebih besar dengan datang padaku. Saya harus, kata Bima. Mereka tidak boleh menang. Miguel terdiam sejenak, mengamati TKI muda di depannya. Kamu lebih berani dari kelihatannya. Ia mengeluarkan kartu nama.
Ini nomor pribadiku. Jangan hubungi aku di kantor. Laporkan apapun yang aneh. Dan Bima, jangan berhenti mengunjungi Elena. Itu akan membuat mereka curiga kamu bicara padaku. Bersikaplah normal. Bima merasa sedikit lega. Setidaknya sekarang ia tidak sendirian. Miguel mungkin tidak ramah. Tapi Bima sadar sersan itu adalah polisi yang lurus. Ia peduli pada Elena. Bima kembali ke rumah sakit sore itu. Elena langsung tahu ada yang salah. Kamu baik-baik saja, Bima? Kamu terlihat pucat. Bima memaksakan senyum. Hanya lelah. Banyak orderan. Ia mengganti topik. Apakah Anda mengingat hal lain tentang kecelakaan itu? Elena memejamkan mata. Masih kabur. Mobil hitam, lampu depan yang menyilaukan, dan sesuatu yang lain. Ia membuka matanya. Sebuah stiker. Di kaca belakang. Saya tidak yakin, mungkin seekor banteng? Atau kuda? Sesuatu dengan tanduk. Hati Bima berdebar. Itu adalah petunjuk. Detail kecil. Tapi itu adalah sesuatu. Seekor banteng? Seperti logo. Elena mengangguk. Mungkin. Saya tidak yakin. Semuanya terjadi begitu cepat. Bima menceritakan tentang stiker banteng itu kepada Miguel melalui pesan teks aman. Miguel menjawab singkat. Bagus. Tetap cari. Hati-hati. Bima kini merasa seperti mata-mata. Siang hari ia mengantar tapas dan pizza. Malam hari ia menjadi detektif amatir. Sambil bekerja, Bima mulai memperhatikan. Ia memperhatikan setiap Mercedes hitam atau sedan mewah gelap yang ia lihat. Madrid penuh dengan mobil-mobil itu. Tapi ia mencari sesuatu yang spesifik. Stiker banteng di kaca belakang. Ini seperti mencari jarum di tumpukan jerami. Sementara itu, persahabatannya dengan Elena semakin erat. Bima membawakannya majalah, mengajarinya beberapa kata bahasa Indonesia. Terima kasih. Selamat pagi. Dan Elena membantunya memperbaiki bahasa Spanyolnya. Mereka tertawa bersama. Bima sadar, ia tidak lagi mengunjunginya karena rasa bersalah atau kewajiban. Ia mengunjunginya karena ia peduli padanya sebagai teman. Elena, yang terjebak di tempat tidur, merasa frustrasi. Sebagai polisi, ia terbiasa bertindak. Kini ia tidak berdaya. Miguel bilang tidak ada kemajuan. Katanya suatu hari, nadanya pahit. Mereka tidak menemukan mobilnya. Tidak ada saksi lain. Kita akan menemukan mereka, kata Bima, mencoba meyakinkan, meski ia sendiri ragu. Kita hanya butuh satu petunjuk lagi. Bima sadar bahwa ia telah melangkah terlalu jauh untuk mundur. Ketakutannya pada para preman itu kini digantikan oleh tekad untuk melihat keadilan ditegakkan. Suatu hari, Bima mengantar pesanan ke distrik Salamanca, area terkaya di Madrid. Jalanan dipenuhi butik mewah dan mobil sport. Saat ia sedang menunggu pelanggan di lobi sebuah gedung apartemen mewah, sebuah Mercedes hitam meluncur ke garasi bawah tanah. Jantung Bima berdebar. Ia tidak bisa melihat bagian belakangnya dengan jelas. Tapi saat ia kembali ke skuternya, ia melihat tempat parkir yang disediakan untuk mobil itu. Ada logo di plakat tempat parkir itu. Bukan banteng. Tapi logo itu familiar. Itu adalah logo klub polo pribadi. Seekor kuda yang sedang beraksi. Bima teringat kata-kata Elena. Seekor banteng? Atau kuda? Sesuatu dengan tanduk. Kuda polo sering digambarkan dengan penunggang yang memegang stik, yang bisa terlihat seperti tanduk dari kejauhan. Bima mengambil foto logo klub itu dengan ponselnya. Ia mengirimkan foto itu ke Miguel. Mungkin ini? Di Salamanca. Klub Polo La Moraleja. Jawaban Miguel datang beberapa menit kemudian. Tetap di sana. Coba lihat platnya jika bisa. Tapi jangan sampai terlihat. Bima merasa seperti dalam film. Ia berpura-pura skuternya mogok di dekat pintu masuk garasi. Ia menunggu. Jantungnya berdebar di dadanya. Setengah jam kemudian, Mercedes hitam itu keluar lagi. Seorang pria muda yang angkuh, mungkin seusia Bima, berada di belakang kemudi. Saat mobil itu berbelok, Bima melihatnya.
Stiker kecil klub polo di sudut kanan bawah kaca belakang. Bima dengan cepat menghafal plat nomornya. Ia pura-pura mengutak-atik mesinnya saat mobil itu melewatinya. Pria muda itu melirik Bima dengan tatapan menghina, seolah Bima adalah serangga. Setelah mobil itu hilang, Bima mengirimkan nomor plat itu ke Miguel. Respon Miguel mengejutkan. "Sial, pergi dari sana. Pulang. Jangan hubungi aku." Bima bingung dan takut. Ia segera menyalakan skuternya dan pergi, bertanya-tanya apa yang baru saja ia temukan. Malam itu, Bima tidak bisa tidur. Pukul 2 pagi, ponselnya bergetar. Pesan dari Miguel. Datang ke Taman Retiro. Pintu masuk Alfonso 12. Sendirian. Bima ragu-ragu. Tapi ia harus pergi. Ia menyelinap keluar apartemennya dan naik taksi ke taman. Miguel menunggunya di bawah patung yang gelap. "Kamu tahu siapa yang kamu foto tadi?" tanya Miguel, suaranya tegang. Bima menggeleng. "Itu Javier Castillo. Ayahnya adalah duta besar Argentina. Mobil itu punya plat diplomatik." Bima terdiam. "Plat diplomatik." Ia mengulang. "Artinya?" Miguel menyelesaikan kalimatnya. "Artinya dia kebal hukum. Kita tidak bisa menangkapnya. Kita tidak bisa menuntutnya. Dia punya kekebalan diplomatik penuh." Bima merasa pukulan telak mendarat di perutnya. Jadi selesai? Dia menabrak Elena, nyaris membunuhnya, dan dia bebas begitu saja. Rasa keadilan Bima terluka parah. "Itu tidak adil." "Aku tidak bilang ini adil, nak," geram Miguel. "Aku bilang ini hukumnya. Ayahnya adalah orang yang sangat berkuasa. Kedutaan besar Argentina akan memblokir investigasi apapun. Itulah sebabnya kasus ini ditutup-tutupi sejak awal. Mereka tahu siapa pelakunya." Bima mengepalkan tangannya. "Pria-pria yang mengancam saya, pasti orang suruhan dia." Miguel mengangguk. "Kemungkinan besar. Mereka melindunginya." Miguel menatap Bima. "Dengar. Secara resmi, kasus ini buntu. Tapi secara tidak resmi, aku tidak akan berhenti." "Apa yang bisa kita lakukan?" tanya Bima. "Kita tidak bisa melakukan apa-apa tanpa bukti kuat yang tidak bisa dibantah. Sesuatu yang sangat besar sehingga publik mengetahuinya. Sesuatu yang akan memaksa Kementerian Luar Negeri Spanyol untuk bertindak dan meminta Argentina mencabut kekebalannya." "Bukti apa?" tanya Bima. "Kesaksianmu bagus. Tapi itu kata-katamu melawan kata-katanya. Stiker itu bagus. Tapi itu bukti tidak langsung. Kita butuh sesuatu yang mengikat dia di dalam mobil itu pada malam itu." Bima berpikir keras. "Bagaimana dengan CCTV? Di Malasana?" Miguel menggeleng. "Sudah kuperiksa. Sebagian besar kamera di area itu adalah kamera toko pribadi. Polisi sudah memintanya, tapi rekamannya rusak atau terhapus. Orang-orang Castillo sudah membersihkannya." Mereka berdua terdiam, frustrasi. Saya harus memberitahu Elena," kata Bima akhirnya. Miguel mengangguk muram. Dia berhak tahu. Tapi hati-hati. Dinding rumah sakit punya telinga. Bima menyampaikan berita itu kepada Elena keesokan harinya. Ia menceritakan semuanya. Stiker kuda polo, plat diplomatik, Javier Castillo, dan kekebalan hukumnya. Reaksi Elena persis seperti yang Bima duga. Pertama, syok. Lalu, kemarahan yang membara. "Dia bebas?" desis Elena. Matanya menyala. "Dia menghancurkan hidupku, membuatku terbaring di sini selama berminggu-minggu, dan dia bebas karena ayahnya seorang diplomat." Elena memukul kasurnya dengan frustrasi. "Ini omong kosong. Bima, ini bukan keadilan." "Saya tahu," kata Bima pelan, meletakkan tangan di bahunya, mencoba menenangkan. Miguel juga marah. Tapi tangan mereka terikat. Elena menatap Bima. "Tangan mereka mungkin terikat. Tapi tanganku tidak." "Apa maksudmu?" tanya Bima, cemas. "Aku mungkin terbaring di sini, Bima.
Tapi aku masih seorang polisi. Aku masih punya otak. Dan aku punya kamu. Mata Elena tertuju pada sesuatu di seberang ruangan. Kita harus menemukannya. Bima, kita harus menemukan bukti yang tidak bisa mereka sangkal. Tapi bagaimana? Orang-orangnya sudah membersihkan semuanya. Elena berpikir sejenak. Dia pasti mabuk malam itu. Atau ngebut gila-gilaan. Dia tidak mungkin hanya mengemudi pulang setelah menabrakku. Dia pasti pergi ke suatu tempat. Kemana? Tanya Bima. Dia datang dari Salamanca, kecelakaan di Malasana, lalu dia kabur. Elena mencoba memvisualisasikan peta Madrid di kepalanya. Dia kabur ke arah mana? Bima mencoba mengingat. Ke arah selatan. Menuju Lavapiés atau Atocha. Elena mengangguk. Dia tidak akan pulang. Dia akan pergi ke tempat yang aman. Apartemen teman? Atau klub malam? Dia tipe anak kaya yang suka pesta. Bima dan Elena, dengan bantuan rahasia dari Miguel, memulai investigasi mereka sendiri. Miguel memberi Bima laptop bekas yang aman. Elena, dari tempat tidurnya, menjadi otaknya. Bima, dengan skuternya, menjadi mata dan telinganya. Mereka mulai melacak jejak digital Javier Castillo. Elena menggunakan pengetahuannya tentang database, meskipun secara tidak resmi, dan Bima menyisir media sosial. Javier adalah tipikal anak orang kaya. Instagramnya penuh dengan foto pesta, mobil mewah, dan wanita cantik. Dia memposting foto dari klub malam, Teatro Capital, sekitar 3 jam sebelum kecelakaan. Kata Bima, menunjukkan ponselnya pada Elena. Dia bersama teman-temannya. Elena memperbesar foto itu. Lihat pakaiannya. Kemeja sutra biru. Ingat itu. Oke. Jadi dia di Kapital. Klub itu tutup jam 5 pagi. Kecelakaan terjadi jam 5.30 pagi di Malasana. Lokasinya masuk akal, kata Elena, menganalisis. Dia meninggalkan klub, mungkin mabuk, ngebut dalam perjalanan pulang ke Salamanca, tapi mengambil jalan memutar lewat Malasana. Tapi itu tidak membuktikan dia yang mengemudi, kata Bima. Kita butuh sesuatu setelah kecelakaan. Bima terus menggulir. Sebagian besar profil teman-teman Javier dikunci. Tapi ia menemukan satu, seorang model bernama Sofia, yang profilnya publik. Mata Bima terbelalak. Elena, lihat ini. Ia menemukan video di Stories Instagram Sofia yang diposting pada malam kecelakaan, sekitar jam 6 pagi. Video itu buram, diambil di dalam apartemen yang remang-remang. Musik keras berdentum. Di latar belakang, sekilas terlihat Javier Castillo. Javier terlihat gelisah. Dia masih mengenakan kemeja sutra biru yang sama. Tapi ada sesuatu yang berbeda. Di lengan kemejanya, ada noda gelap. Dan dia sedang berdebat sengit dengan seseorang di telepon. Ayah, aku dalam masalah besar. Samar-samar terdengar suaranya sebelum video berakhir. Itu dia, seru Elena. Nyaris melompat dari tempat tidur. Dia menelepon ayahnya. Noda di kemejanya itu pasti darahmu, Elena. Atau mungkin dari benturan. Bima mengangguk. Dan apartemen itu. Lihat keluar jendela di video. Itu stasiun Atocha. Dia tidak pulang, kata Elena. Dia pergi ke apartemen temannya. Apartemen Sofia si model. Mereka dengan cepat mencari alamat Sofia. Bima, yang sering mengantar makanan ke seluruh penjuru kota, tahu gedung itu. Itu adalah blok apartemen mewah di dekat stasiun kereta Atocha. Ini buktinya, kata Bima. Dia ada di sana, panik, menelepon ayahnya, dengan noda di bajunya, tepat setelah kecelakaan. Elena mengangguk. Tapi video stories hilang setelah 24 jam. Dan ini sudah berminggu-minggu. Bagaimana kamu menemukannya? Bima tersenyum kecil. Saya tidak menemukannya. Tapi saya tahu cara kerja TKI. Kami punya grup WhatsApp untuk segalanya. Termasuk grup, info orang hilang dan gosip. Ada yang menyimpan video itu karena pertengkaran Javier terdengar lucu.
Bima telah meminta bantuan jaringannya sesama TKI, dan seseorang berhasil melacak video yang sudah diarsipkan itu. "Kamu jenius, Bima," kata Elena, matanya berbinar. "Sekarang kita punya sesuatu." Mereka segera mengirim video itu ke Miguel. Respon Miguel datang dengan cepat, dan kali ini berisi nada harapan. "Ini kuat, sangat kuat." Ini menempatkannya pada waktu dan tempat yang tepat. Dalam kondisi panik. "Biarkan aku bekerja. Kalian berdua, tetap diam." Miguel membawa video itu ke atasannya. Kali ini, buktinya terlalu kuat untuk diabaikan. Video itu, ditambah dengan kesaksian Bima dan ingatan Elena tentang stiker itu, mulai melukiskan gambaran yang memberatkan. Para petinggi polisi, yang sekarang menghadapi potensi skandal diplomatik dan media, akhirnya memberi Miguel lampu hijau untuk menyelidiki lebih lanjut, meskipun dengan sangat hati-hati. Mereka tidak bisa menangkap Javier, tapi mereka bisa menekannya. Miguel mengatur pertemuan informal dengan duta besar Argentina. Ia menunjukkan video itu. Wajah sang duta besar, yang awalnya angkuh dan menolak, berubah menjadi pucat pasi. Anaknya, Javier, terekam jelas, panik, sesaat setelah melakukan kejahatan serius. Sementara itu, Bima masih dalam bahaya. Orang-orang suruhan Javier masih mengawasinya. Suatu malam, ban skuternya sengaja disayat. Di lain waktu, seorang pria, tidak sengaja, menumpahkan kopi panas padanya di sebuah kafe. Itu adalah peringatan-peringatan kecil agar ia mundur. Bima ketakutan, tapi ia memikirkan Elena yang berjuang di rumah sakit. Ia memikirkan Sersan Miguel yang mempertaruhkan karirnya. Ia tidak akan mundur sekarang. Ia hanya menjadi lebih berhati-hati, selalu memeriksa sekelilingnya, dan tidak pernah mengambil rute yang sama 2 kali. Elena, di sisi lain, mulai menjalani fisioterapi. Kakinya perlahan-lahan sembuh. Tapi kemarahan atas ketidakadilan itu memberinya kekuatan lebih besar daripada terapi fisik manapun. "Kita harus membuatnya mengaku, Bima," katanya. "Kita harus menjebaknya." Rencananya berisiko, dan Miguel sangat menentangnya. Tapi Elena bersikeras. Mereka tahu Javier adalah pria yang arogan dan pemarah. Mereka akan memancingnya keluar. Bima, menggunakan ponsel sekali pakai yang diberikan Miguel, mengirim pesan ke akun Instagram Javier Castillo. Pesan itu sederhana. "Saya tahu apa yang Anda lakukan malam itu di Malasana. Saya punya buktinya." Awalnya tidak ada balasan. Bima mengirim lagi. Video di apartemen Sofia. Kemeja biru. Telepon untuk ayah. Beberapa menit kemudian, balasan datang. "Siapa kamu? Apa maumu?" "Saya saksi mata," balas Bima. "Saya mau keadilan. Dan 10.000 euro untuk tutup mulut." Elena dan Bima tahu bahwa menyebut uang akan membuatnya marah dan merasa terpojok. Javier, yang terbiasa mendapatkan segalanya, tidak akan suka diperas oleh imigran rendahan. Balasannya penuh amarah. "Kamu pikir kamu siapa? Kamu akan mati." Bima menjawab, "Taman El Retiro. Besok siang. Dekat danau. Bawa uangnya. Datang sendiri. Atau video ini saya kirim ke El Pais." "Kamu gila," kata Bima kepada Elena. Tangannya berkeringat. "Dia akan membunuhku." Elena menggenggam tangannya. "Kamu tidak akan sendirian. Miguel dan timnya akan ada di mana-mana. Mereka akan menyamar. Mereka hanya perlu mendengar dia mengaku atau mengancammu terkait kecelakaan itu. Itu sudah cukup." Siang hari di Taman Retiro sangat ramai. Turis menyewa perahu dayung di danau. Keluarga berpiknik di rumput. Bima duduk sendirian di bangku yang telah ditentukan, merasa seperti domba yang diikat untuk singa. Ia mengenakan jaket dengan mikrofon tersembunyi yang terhubung ke tim Miguel. Tepat pukul 12, Javier Castillo datang. Dia tidak sendirian. 2 preman yang pernah mengancam Bima berjalan di belakangnya. Miguel, yang mengamati dari kedai kopi terdekat, mengumpat. Dia bawa bodyguard. Ini bisa jadi buruk. Javier berdiri di depan Bima.
Matanya penuh kebencian. Kamu punya nyali juga, tikus kecil, desisnya. Mana videonya? Bima berusaha menjaga suaranya tetap stabil. Mana uangnya? Javier tertawa. Uang? Ini uangmu. Salah satu pengawalnya memukul perut Bima. Bima terbatuk, jatuh berlutut. Javier, jangan! Teriak Miguel ke RPC-nya, memberi isyarat agar timnya bergerak. Tapi mereka masih terlalu jauh. Kamu pikir kamu bisa memeras saya? Teriak Javier. Kini kehilangan kendali. Saya akan membunuhmu. Sama seperti saya seharusnya membunuh polisi wanita jalang itu. Dia menghalangi jalan saya. Itu dia, bisik Elena, yang mendengarkan rekaman itu dari kamarnya di rumah sakit melalui saluran aman. Kita berhasil. Saat pengawal itu mengangkat tangannya untuk memukul Bima lagi, beberapa jogger dan turis di sekitar mereka tiba-tiba bergerak serempak. Mereka adalah tim polisi Miguel. Dalam hitungan detik, kedua pengawal itu dilumpuhkan. Javier Castillo membeku, kaget melihat apa yang terjadi. Miguel berjalan menghampirinya. Wajahnya keras seperti batu. Javier Castillo, kata Miguel, Anda tidak ditahan. Karena Anda punya kekebalan diplomatik. Tapi seluruh percakapan ini, pengakuan Anda bahwa Anda menabrak agen Garcia, sudah direkam. Wajah Javier pucat pasi. Kamu tidak bisa. Aiku. Miguel tersenyum dingin. Ayahmu tidak bisa menghentikan rekaman ini bocor ke pers. Dan percayalah, stasiun TV akan senang sekali mendengar cerita tentang bagaimana putra seorang duta besar menabrak lari seorang polisi dan kemudian mencoba membunuh saksi mata imigran. Javier gemetar. Arogansinya hilang, digantikan oleh kepanikan. Apa yang kalian inginkan? Tanyanya, suaranya bergetar. Kami ingin keadilan, kata Bima, berdiri sambil memegangi perutnya. Akuilah perbuatanmu. Miguel menatap Javier. Kamu punya dua pilihan. 1. Kami bocorkan rekaman ini. Karir ayahmu hancur, negaramu malu, dan kamu akan menjadi buronan di setiap negara yang tidak memiliki perjanjian ekstradisi dengan Argentina. Atau 2, kamu menyerahkan kekebalan diplomatikmu secara sukarela dan menghadapi pengadilan Spanyol. Javier menatap Bima, lalu ke Miguel. Dia terjebak. Ia tahu ayahnya lebih peduli pada karirnya daripada pada putranya yang ceroboh. Jika ini bocor, ayahnya sendiri yang akan menghancurkannya. Baik, bisik Javier. Saya akan bicara. Berita itu meledak. Putra diplomat menyerahkan diri atas kasus tabrak lari poluan. Media Spanyol berpesta. Kedutaan Besar Argentina dengan enggan merilis pernyataan yang mengonfirmasi bahwa Javier Castillo akan bekerja sama penuh dengan otoritas Spanyol. Pengadilan berjalan cepat. Dengan pengakuan Javier, video dari apartemen Sofia, dan kesaksian Bima, kasusnya sangat kuat. Javier Castillo dinyatakan bersalah atas penyerangan dengan kendaraan, meninggalkan tempat kejadian perkara, dan obstruksi keadilan. Bima hadir di pengadilan saat putusan dibacakan. Ia melihat Javier, yang kini mengenakan setelan jas murah, bukan lagi pakaian desainer. Ia dijatuhi hukuman 7 tahun penjara. Saat ia digiring keluar, matanya bertemu dengan mata Bima. Ada kebencian di sana, tapi juga kekalahan. Di luar gedung pengadilan, Bima disambut oleh kerumunan wartawan. Bima, bagaimana perasaan Anda? Anda seorang pahlawan. Bima, yang tidak terbiasa dengan perhatian, hanya tersenyum malu. Saya hanya melakukan apa yang benar. Sersan Miguel menepuk punggungnya. Kamu melakukannya dengan baik. Nak, sangat baik. Itu adalah pujian tertinggi yang pernah Bima dengar darinya. Bima pergi dari kerumunan itu dan langsung menuju rumah sakit lapas. Ia menemukan Elena di ruang fisioterapi, sedang berjuang untuk berjalan dengan kru. Ia tersenyum saat melihat Bima. Jadi sudah selesai. Bima mengangguk. 7 tahun. Elena menghela napas panjang. Napas lega yang sepertinya sudah ia tahan selama berminggu-minggu. Terima kasih,
Bima. Ia bergerak maju dengan kruknya dan, dengan canggung, memeluk Bima. Kamu menyelamatkan hidupku. 2 kali. Kisah Bima menyebar tidak hanya di Spanyol, tetapi juga di Indonesia. TKI jadi saksi kunci, jebloskan anak diplomat ke penjara di Madrid. Wajahnya ada di TV. Kedutaan Besar Republik Indonesia di Madrid mengundangnya untuk makan malam, memujinya sebagai warga negara teladan. Bos Bima di perusahaan pengiriman makanan memberinya bonus besar dan mempromosikannya menjadi manajer shift. Para tetangganya di Lavapiés, yang sebagian besar juga imigran, menepuk punggungnya dan mentraktirnya kopi. Ia bukan lagi tikus kecil. Ia adalah pahlawan dari Lavapiés. Namun, di tengah semua perhatian itu, Bima merasa sedikit hampa. Investigasi yang menegangkan, adrenalin, dan kunjungan hariannya ke rumah sakit telah menjadi bagian hidupnya. Sekarang, semuanya tiba-tiba berakhir. Elena akan segera keluar dari rumah sakit. Dia akan kembali ke kehidupannya sebagai polisi. Miguel akan kembali ke kasus-kasusnya yang lain. Dan Bima akan kembali mengelola pengantaran pizza. Apa yang akan kamu lakukan sekarang, Bima? Tanya Elena suatu hari, beberapa hari sebelum ia keluar. Mereka duduk di taman rumah sakit, menikmati matahari musim semi. Saya tidak tahu. Mungkin menabung. Pulang ke Indonesia. Membuka warung makan. Atau, kata Elena, menatapnya dengan serius. Kamu bisa tinggal di sini. Bima tertawa. Saya memang tinggal di sini. Elena, visa saya masih berlaku. Tidak, maksudku benar-benar tinggal. Elena melanjutkan. Miguel sangat terkesan padamu. Kami semua terkesan. Kamu jeli, kamu berani, dan kamu tahu jalanan Madrid lebih baik daripada kebanyakan polisi baru. Dan kamu bisa berbahasa Indonesia, yang ternyata sangat berguna. Bima bingung. Apa maksudmu? Kepolisian Nasional Spanyol memiliki program untuk penerjemah dan penghubung komunitas. Mereka membutuhkan orang-orang yang bisa menjembatani kesenjangan antara polisi dan komunitas imigran. Seperti komunitas Indonesia, Filipina, atau Amerika Latin. Kamu menyarankanku untuk bekerja dengan polisi. Bima tidak percaya. Setelah mereka mencurigaiku dan menginterogasiku. Elena tersenyum. Justru karena itu. Kamu tahu betapa menakutkannya bagi seseorang dalam posisimu. Kamu bisa mengubahnya. Miguel sudah bicara dengan atasannya. Mereka bersedia mensponsori visamu dan memberimu pelatihan. Jika kamu mau. Bima tertegun. Bekerja untuk kepolisian. Itu adalah sesuatu yang tidak pernah terbayangkan olehnya. Ia datang ke Spanyol untuk mencari uang, bukan untuk membangun karir di penegakan hukum. Ia menatap Elena. Wanita yang ia selamatkan di jalanan yang basah itu kini menawarkan masa depan yang sama sekali berbeda. Saya harus memikirkannya, kata Bima. Bima menghabiskan beberapa hari berikutnya dalam kebingungan. Ia menelepon ibunya di Boyolali. Ibunya, setelah menangis bahagia karena putranya kini aman dan menjadi pahlawan, berkata sederhana, "Lakukan apa yang membuatmu bahagia, Le. Ibu hanya ingin kamu selamat." Ia berjalan menyusuri jalanan Madrid. Kota yang dulu terasa asing dan terkadang memusuhi, kini terasa berbeda. Ia melihat seorang turis Indonesia yang kebingungan di stasiun metro, dan Bima secara otomatis membantunya dalam bahasa Jawa, menjelaskan rute. Turis itu sangat berterima kasih. Bima tersenyum. Mungkin Elena ada benarnya. Ia memikirkan ancaman di gang sempit. Ia memikirkan rasa takutnya. Tapi ia juga memikirkan adrenalin saat menemukan stiker kuda polo. Ia memikirkan kepuasan saat melihat Javier Castillo dijatuhi hukuman. Ia menyadari bahwa ia membenci ketidakadilan lebih dari ia takut akan bahaya. Ia pergi ke apartemennya dan memandang foto keluarganya. Pulang adalah impiannya. Tapi mungkin impian bisa berubah. Mungkin rumah bukan lagi hanya tentang tempat ia dilahirkan, tapi tentang tempat di mana ia bisa membuat perbedaan. Sore itu, ia menelepon Sersan Miguel.
Senor, kata Bima, suaranya mantap. Tentang tawaran pekerjaan itu, saya terima. Miguel di seberang sana hanya terdengar mendengus. Bagus. Jangan terlambat besok pagi. Jam 8. Dan panggil aku Miguel. 6 bulan kemudian, Bima berdiri di depan cermin. Ia tidak lagi mengenakan jaket kurir oranye yang bau makanan. Ia mengenakan seragam biru muda yang rapi, seragam staf sipil Kepolisian Nasional Spanyol. Di dadanya tersemat lencana bertuliskan, Enlace Comunitario, penghubung komunitas, dan namanya, Bima Wijaya. Pekerjaan barunya menantang. Ia menghabiskan hari-harinya di distrik seperti Lavapiés dan Usera, berbicara dengan pemilik toko imigran, menengahi perselisihan rumah tangga, dan membantu korban kejahatan yang tidak bisa berbahasa Spanyol. Ia menjadi wajah yang ramah dari kepolisian. Wajah yang mengerti bagaimana rasanya menjadi orang asing. Para imigran mempercayainya. Polisi menghormatinya. Ia menemukan bahwa keahliannya sebagai kurir, mengetahui setiap jalan pintas, mengenali wajah di lingkungan sekitar, dan merasakan masalah sebelum terjadi, sangat berguna dalam pekerjaan barunya. Suatu hari, ia sedang berpatroli jalan kaki ketika ia melihat keributan. Seorang pria mabuk mengganggu seorang wanita. Bima turun tangan, berbicara dengan tenang namun tegas. Pria itu mulai mengancam. Kamu siapa? Kamu bukan polisi. Dia bersamaku. Sebuah suara tegas terdengar dari belakang Bima. Bima berbalik. Di sana berdiri agente Elena Garcia, kembali dalam seragam patrolinya yang lengkap. Kakinya sudah sembuh total, lencananya berkilau di bawah sinar matahari. Ia menatap pria mabuk itu dengan tatapan dingin. Pria itu langsung mengangkat tangannya, menyerah. Elena tersenyum pada Bima. Sepertinya kamu bisa menanganinya, tapi aku tidak mau ambil risiko. Bima tertawa. Selalu senang mendapat bantuan, agente Garcia. Mereka berjalan bersama setelah pria itu diamankan. Jadi, kata Elena, bagaimana pekerjaan barumu, rekan Wijaya? Bima tersenyum mendengar formalitas itu. Tidak buruk, banyak dokumen. Tapi setidaknya saya tidak perlu mengantar sup ayam lagi. Ah, tapi sup ayammu adalah yang terbaik, kata Elena. Kita harus makan malam kapan-kapan. Kamu, aku, dan Miguel. Miguel mentraktir. Dia kalah taruhan. Taruhan apa? Tanya Bima. Dia bertaruh kamu tidak akan bertahan sebulan. Aku bilang kamu akan bertahan selamanya. Elena menepuk bahunya. Kamu terbuat dari bahan yang lebih kuat dari yang kamu kira. Bima, sama seperti aku. Mereka berdiri di persimpangan yang ramai. Tidak jauh dari tempat kecelakaan itu terjadi berbulan-bulan lalu. Malam yang hujan itu terasa seperti seumur hidup yang lalu. Bima memandang Elena, yang kini berdiri tegap dan percaya diri. Bekas lukanya hampir tak terlihat. Kamu tahu, kata Bima pelan. Malam itu saya hampir lari. Elena menatapnya. Tapi kamu tidak. Itulah yang terpenting. Setahun setelah kecelakaan itu, Bima melakukan sesuatu yang tidak terduga. Ia pergi ke penjara Soto del Ril di luar Madrid. Ia menggunakan status barunya sebagai penghubung komunitas untuk meminta kunjungan dengan seorang narapidana, Javier Castillo. Javier tampak berbeda. Rambutnya yang dulu tertata rapi kini dipotong cepak. Wajahnya lebih tirus dan ada kekosongan di matanya. Ia menatap Bima melalui kaca pengaman dengan kebingungan. Kamu? Katanya. Untuk apa kamu kesini? Mau pamer? Tidak, kata Bima tenang. Saya datang karena saya ingin tahu apakah kamu baik-baik saja. Javier tertawa sinis. Baik-baik saja? Aku di penjara. Tentu saja aku tidak baik-baik saja. Berkat kamu. Bukan berkat saya, kata Bima. Berkat pilihanmu. Kamu bisa saja berhenti malam itu. Javier, kamu bisa saja menelepon ambulans. Sama seperti saya. Bima mencondongkan tubuhnya. Saya juga orang asing di sini. Saya juga takut. Tapi saya tidak lari. Javier terdiam. Ia menatap tangannya.
Aku panik, bisiknya. Ayahku, dia selalu membereskan semuanya untukku. Aku tidak tahu harus berbuat apa. Sekarang kamu bisa belajar, kata Bima. Belajar bertanggung jawab. Bima berdiri untuk pergi. Hanya itu? Tanya Javier. Ya. Bima berbalik. Oh, dan Bima. Panggil Javier. Bima berhenti. Gracias. Javier mengatakannya pelan, nyaris tak terdengar. Karena tidak membiarkan aku lolos begitu saja. Aku sedang belajar di sini. Aku akan jadi orang yang lebih baik. Bima mengangguk sekali, lalu pergi. Musim semi kembali menyapa Madrid. Bima Wijaya kini telah menjadi bagian penting dari komunitas di Madrid. Ia baru saja menerima penghargaan dari wali kota atas pekerjaannya dalam mengurangi ketegangan antar geng di Lava Pies. Setelah upacara, ia bertemu Elena di Plaza Mayor. Mereka minum kopi di bawah matahari sore. Elena kini telah dipromosikan menjadi detektif, bekerja di unit yang sama dengan Miguel. Jadi, Detektif Garcia, kata Bima, menggodanya. Sudah menangkap penjahat besar hari ini. Elena tertawa. Masih menunggu kasus tabrak lari yang melibatkan diplomat arogan lagi. Tapi sepertinya stoknya sedang habis. Mereka tertawa bersama. Tawa dua sahabat yang telah melalui banyak hal. Bima memandang berkeliling alun-alun yang ramai. Ia teringat pada dirinya yang dulu. Kurir basah kuyup yang takut pada bayangannya sendiri. Aneh, ya, katanya. Bagaimana satu malam bisa mengubah segalanya? Itu bukan malamnya, Bima, kata Elena, meletakkan cangkirnya. Itu adalah keputusanmu. Keputusan untuk tidak lari. Keputusan untuk membantu. Keputusan untuk bertarung. Ia tersenyum padanya. Kamu mungkin datang ke sini sebagai TKI, Bima. Tapi kamu telah menjadi orang Spanyol sejati. Seorang Madrileno. Bima tersenyum. Ia mengangkat cangkir kopinya. Untuk Madrid, katanya. Untuk Madrid, balas Elena, mengangkat cangkirnya. Dan untuk sup ayam. Mereka bersulang, di bawah langit Spanyol yang cerah. Dua dunia yang berbeda disatukan oleh takdir di malam hujan, diubah selamanya oleh satu tindakan kebaikan.